Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan analisis break even point (BEP). Pengertian analisis break even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Selanjutnya ada studi kasus analisis break even point sebagai salah satu alat perencanaan penjualan dan laba. Studi pada PT Ultra Jaya Mill Industri dan Trading Company. PT Ultra Jaya Mill Industri dan Trading Company (TBK) mempunyai produk lebih dari satu sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak hanya untuk memproduksikan satu produk saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai penerapan analisis break even point, mendeskripsikan gambaran perancangan penjualan, dan mendeskripsikan penjualan minimal yang harus dipertahankan. Selanjutnya ada kegunaan analisis break even point. Untuk mengetahui hubungan volume penjualan produksi, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana merencanakan laba. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian controlling kegiatan operasi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada metode perhitungan break even point. Yang pertama ada pendekatan matematis. Rumus yang dapat digunakan ada di dalam PPT. 1. Break even point dalam unit. BEP sama dengan FC per P dikali VC. Nomor 2. Break even point dalam rupiah. BEP sama dengan FC per 1 minus FC per S. Keterangannya, break EP artinya break even point, P price per unit, FC high cost, S sales volume, VC artinya variable cost. Kedua, pendekatan grafik menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Selain itu juga untuk mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan. Menurut Sartono, asumsi yang digunakan dalam analisis pula pokok ini adalah bahwa harga jual, biaya variabel per unit adalah konstan. Selanjutnya ada pengertian biaya, merupakan kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Yang pertama ada biaya tetap, high cost, didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Kedua, biaya variabel cost. Biaya variabel ada biaya yang jumlah totalnya merubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas menurut Mulyadi. Atau biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan menurut Shibamura. Nomor 3, biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume. Aktivitas biaya ini memiliki unsur biaya tersebut, variabel tersebut di dalamnya menurut Mulyadi. Selanjutnya ada kelemahan metode perhitungan analisis break even point. Keterbatasan dari analisis break even point yang pertama, asumsi tentang linearity. Harga jual per unit maupun variabel operating cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan yang artinya tingkat penjualan yang melewati titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nomor 2, klasifikasi biaya. Kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya biaya semi variabel, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Nomor 3, jangka waktu penggunaan. Penerapannya yang terbatas biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi perusahaan selama setahun. Selanjutnya ada metode peramalan penjualan. Ramalan penjualan salah forecast adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk suatu periode di masa mendatang. Yang umumnya didasarkan pada tren penjualan terakhir dipadukan dengan ramalan prospek perekonomian dari negara, wilayah, industri bersangkutan, dan sebagainya. Menurut Brigham dan Hasdan, penggunaan peramalan penjualan yang pertama sebagai dasar menyusun budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun budget piutang. Selanjutnya ada perencanaan laba. Perencanaan laba perlu dilakukan agar dapat menghasilkan laba yang optimal untuk memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu para pemegang saham, manajemen, konsumen, dan karyawan dan pemerintah. Menurut Kuswadi,
Manfaat perencanaan laba. Yang pertama, pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, menyediakan arahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu. Rp54 dengan jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk jasa tersebut. Tujuan penentuan harga. Perusahaan dapat memilih satu di antara dua tujuan. Berorientasi laba dalam kebijakan penetapan harga. Tujuan berorientasi laba dapat ditempuh dalam periode jangka pendek atau jangka panjang. Penetapan harga. Keputusan penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Faktor-faktor dalam penetapan harga yaitu margin of safety atau MOS, sales minimum atau penjualan minimal, perubahan biaya tetap, perubahan biaya variabel per unit, dan perubahan harga jual. Pemisahan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menentukan tingkat break-even point, maka terlebih dahulu memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Rekapitulasi seluruh biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company, yaitu biaya tetap sebesar Rp507.513.355.334 dan biaya variabelnya yaitu sebesar Rp1.819.816.608. Contribution margin atau CM. Perhitungan margin kontribusi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya variabel. Maka bisa didapat contribution margin sama dengan pendapatan dikurangi biaya variabel total, yaitu sebesar Rp2.851.307.439 dikurangi Rp1.814.816.608 sama dengan Rp911.636.490.831 dengan kontribusi margin rasio yaitu contribution margin atau CM dibagi dengan penjualan, maka didapatkan sebesar 0,32 dikalikan 100%, maka didapat 32% sebagai margin contribution rasionya. Analisis break-even point dengan menggunakan rumus matematik. Setelah menghitung contribution margin ratio, maka kita dapat menghitung break-even point-nya juga. Bisa dengan rumus yaitu fixed cost dibagi 1 per variable cost dibagi dengan selling. Maka didapatkan Rp507.355.334 dibagi dengan 1 dikurangi Rp1.818.816.608 dibagi Rp2.851.307.439 didapat Rp1.569.244.858 sebagai BEP-nya. Apabila penjualan perusahaan kurang dari BEP, maka perusahaan akan mengalami kerugian, dan sebaliknya jika penjualan melebihi BEP, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Menentukan margin of safety atau MOS. Volume penjualan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company dengan tabel volume penjualan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebagai perencanaan. Selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas merupakan angka margin of safety. Kita ambil contoh di tahun 2012, MOS tahun 2012 yaitu Rp2.809.851
rupiah dikurangi 1.599.244.858 rupiah dibagi dengan volume penjualan di tahun 2012 yaitu 2.809.851.307.439 rupiah dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 44%. Menentukan penjualan minimal. Besarnya keuntungan yang diinginkan ditetapkan, maka perlu ditentukan besarnya penjualan minimal untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Laba yang diinginkan yaitu sebesar 32%. Berikut perhitungan yang dilakukan. Laba operasi tahun 2012 yaitu sebesar 429.341.499.878 rupiah. Kenaikan laba yang diinginkan yaitu 1 ditambah 0,32 dikali dengan laba operasi tahun 2012, maka didapat 1,32 dikali dengan laba operasi 429.341.499.878 sama dengan 566.779.839 rupiah. Bisa kita hitung minimal penjualan per unit yaitu 507.513.355.334 ditambah dengan kenaikan laba yang diinginkan sebesar 566.770.779.839 rupiah dibagi dengan 1 dikurangi 1.814.216.608 rupiah dibagi 2.809.851.307.439 rupiah. Didapatkan BEP penjualan yaitu sebesar 3.358.568.318.435 unit. Maka perusahaan harus mampu menjual produksinya sebesar 3.358.318.435 unit pada tahun 2013. Kurva BEP. Analisis break-even point sebagai salah satu alat perencanaan penjualan dan laba. Studi pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company yaitu didapat sebagai berikut. Dengan komponen dalam kurva BEP yaitu sumbu X atau horizontal sebagai jumlah unit penjualan, sumbu Y vertikal sebagai total biaya dan pendapatan dalam rupiah, garis biaya tetap yaitu garis horizontal sifatnya tetap tidak berubah meskipun volumenya berubah. Garis total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian garis pendapatan atau penjualan yaitu linear dari titik 0 naik berdasarkan harga jual per unit. Dan terakhir yaitu titik break-even point, yaitu titik perpotongan garis total biaya dan garis pendapatan. Kemudian kesimpulan, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company tidak mengalami rugi dan tidak pula mendapatkan laba atau disebut BEP. Titik impas berada pada posisi impas sebesar 1.569.399.244.858 rupiah. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company dapat melakukan perencanaan penjualan pada tahun 2013 sebesar 3.659.375.257.915 rupiah pada tahun 2014 sebesar 4.318.113.498.723 rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 6.169.524.838.000
Rp1.854 dengan margin of safety atau batas keamanan sebesar 44%. Penjualan minimal yang harus dilakukan oleh PT Ultra Jaya Industri and Trading Company (TBK) agar perusahaan tidak menderita rugi dan memperoleh target laba sebesar 32% adalah dengan melakukan penjualan sebesar 3.338.318.435 unit penjualan. Dengan daftar pustaka yaitu sebagai berikut, kami ambil dari jurnal.